Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Vicky Adrian dan kami kali ini akan membahas mengenai kurangi karbon limbah biomasa ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Rizaldi bin Nur Yassin, founder dari Biogel. Apa kabar Mas Rizal? Baik Mas, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bicara mengenai potensi limbah biomasa di Indonesia, seberapa banyak Mas Rizal Anda melihatnya? Oke, baik Mas. Tentu biomasa ini merupakan hal yang menarik ya. Kita sebagai negara agraris dan negara yang cukup besar, kita mempunyai potensi biomasa yang sangat melimpah. Sektor biomasa yang berasal dari kehutanan, agrikultur, livestock, dan industri dan sampah menyumbangkan hampir 20% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia setiap tahunnya, dengan potensi hampir 330 juta ton CO2 atau setara dengan 67 gigawatt setiap tahunnya, Mbak. Oke, Baik. lalu bagaimana dengan penanganannya sejauh ini? Apakah sudah Baik atau gimana ya? Atau belum ideal gitu? Ya, Mbak. Penanganannya masih belum ideal, Mbak. Karena kita bicara biomasa ini kan dia natural, alami dari pertanian ataupun dari limbah organik. Nah, tantangan utamanya adalah di feedstock pengumpulan raw materialnya. Ini yang merupakan tantangan utama kalau kita bergerak di sektor biomasa. Dari hulu ke hilir di mana kita menciptakan efisien untuk mengumpulkan atau mengelola biomasa ini. Tentu masih sangat rendah, Mbak. Tetapi dengan adanya komitmen dari pemerintah sendiri, ini tentu harapannya kami ke depan bisa dengan baik menanganinya. Oke, karena mungkin ada tanggapan biomasa sendiri adalah satu hal yang bisa didapat secara natural. Mungkin orang mikirnya ya nggak bakalan juga akan memberikan emisi karbon begitu ya, tapi ternyata juga memang ada dampaknya begitu. Tapi seberapa penting sih upaya dekarbonisasi dari limbah biomasa ini, Mas Rizal? Ya tentu sangat penting ya Mas, karena kita lihat sekali lagi 20% dari sektor emisi gas rumah kaca disumbangkan oleh limbah biomasa. Karena limbah biomasa karena bersifatnya natural dan organik, dia menyumbangkan gas metana yang 25 kali lebih berbahaya. Dalam upaya NDC di tahun 2020 oleh pemerintah, salah satu sektor yang harus kita kurangi gas rumah kaca adalah sektor waste atau biomasa ini Mas, untuk mengurangi gas rumah kaca. Oke, menarik, 25 kali lebih? Berbahaya dari karbon CO2. Oh, oke. Karena Lantas, ini yang alami ya. solusi Oke. apa yang ditawarkan dari Biogel atas persoalan ini? Ya, solusi kami itu biomass waste to bioenergy atau singkatnya waste to energy, Mbak. Jadi kita mereduksi karbon biomasa dengan mengolah menjadi energi terbarukan seperti biogas, biofuel ataupun biopellet untuk kebutuhan electricity. Oke. Caranya? Caranya pertama kita buat ekosistem end to end, Mbak. Jadi kita collecting penghulu hilir, kemudian kita juga menyediakan instalasi bioenergi sehingga bisa diolah di tempat tersebut. Kemudian hasil N yang berupa produk renewable energinya itu kita bisa jual ke off-taker yang memerlukan di industri, Mbak. Oke, menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Rizal, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih bersama dengan Mas Rizaldi yang merupakan founder dari Biogel. Ini adalah dengan tema kita ya, kurangi karbon limbah biomasa ala startup. Oke, tadi prosesnya seperti apa, kemudian mahal nggak Mas Rizal? Ya, prosesnya kita melakukan fermentasi dari limbah biomasa itu, kemudian kita mengambil gas metananya yang bisa digunakan sebagai renewable energy berupa biogas ataupun biopellet, Mbak. Dan untuk investasinya sendiri cukup mahal sih, Mbak, tapi kita sejauh ini kita lagi developer sebagai teknologi yang lebih cheaper untuk bisa diterapkan di Indonesia, Mbak. Karena kita sendiri ketinggalan terhadap pengelolaan biomasa ini daripada negara-negara lain sih, Mbak. Oke, jadi produk akhirnya adalah biogas dan biopellet ya. Kalau biogas itu bisa digunakan untuk masyarakat memasak begitu ya. Tapi kalau biopellet ini digunakan untuk apa, Mas Rizal? Bisa juga untuk memasak dan bisa untuk electricity, Mas. Untuk co-firing di PLTU, PLN. Baik. Pengganti batu bara. Kalau tantangan yang dihadapi saat ini dari Biogel apa? Tantangan kita itu, Mbak, menciptakan suatu ekosistem dari end-to-end hulu ke hilirnya. Karena kita tahu limbah biomasa ini kan dia tersebar. Kita harus melakukan studi mapping dulu data dari daerah-daerah, baru kita melakukan menciptakan ekosistem yang efektif dan efisien untuk mengelolanya. Karena ini merupakan satu tantangan yang luar biasa juga bagi kami. Sampai saat ini kita juga masih melakukan mapping data yang ada untuk potensi limbah biomasa, terutama masih di daerah 8 provinsi yang kita mapping. Berapa banyak limbah biomasa yang sudah diolah oleh Biogel? Limbah biomasa yang kami olah sekitar 500 ton, dan yang kita berhasil reduksi karbon CO2 yang kita berhasil measurement itu sekitar 182 ton dari awal kita berdiri. Oh, siapa saja yang menjadi klien Biogel?
Klien kita saat ini masih B2B ya Mbak, dari agroindustri, dari peternakan jagung, kemudian untuk end to end-nya dari limbah peternakan kita juga jual ke peternakannya itu sendiri. Jadi kita develop instalasinya, gasnya digunakan untuk mereka sendiri. Dan ada bagaimana? Sambutannya seperti apa? Sambutannya saat ini cukup bagus Mbak untuk ke B2B ya, terutama di agroindustri ataupun di peternakan, karena kita tahu sendiri udah ada upaya dari pemerintah menciptakan polisi untuk mereduksi limbahnya, terutama dari industri yang menghasilkan limbah biomasa ini, Mbak. Oke, dalam dunia usaha apapun bisnisnya ujung-ujungnya harus untung gitu ya. Betul. Anda menyampaikan capex-nya ini cukup mahal gitu karena memang ada infrastruktur yang memang harus dibangun dan juga untuk menciptakan ekosistem tadi gitu. Nah, model bisnisnya untuk Biogel sendiri seperti apa dan apa yang kemudian dilakukan untuk mengakselerasi profitabilitas ke depan, Mas Rizal? Betul Mas. Saat ini model bisnis kami kita menjual EPC cell atau construction cell juga dengan konsultasi untuk menangani biaya KPI yang cukup tinggi. Kita saat ini juga lagi berdiskusi untuk meminjamkan dana bantuan terutama di Climate Change lewat Indonesia Energy Fund ataupun dari Climate Change Fund untuk menutup capex yang kita keluarkan itu, Mas. Sementara itu kita juga dapat sell dari setiap raw material yang kita jual ke off-taker untuk penggunaannya gitu. Oke, artinya memang sejauh ini untuk mempercepat profitabilitasnya mengandalkan si pendanaan tadi begitu ya? Iya, betul. Oke. Target ke depan seperti apa Mas Rizal untuk Biogel? Ya, target tentu dengan potensi yang besar ini kami juga berharap bisa mengambil market share yang cukup besar ya, bisa implementasi di seluruh Indonesia dan utamanya kita juga bisa mereduksi hingga 20.000 ton CO2 ke depannya dan kami berharap sendiri proyek-proyek kami itu bisa muncul di SPE, GRK, IDX Karbon di masa yang akan datang. Baik, oke. Semoga memang banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Biogel sendiri. Salah satunya adalah untuk menurunkan emisi dari limbah biomasa begitu ya dan juga banyak masyarakat yang kemudian bisa menyadari manfaat ini. Baik, Mas Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa. Luar biasa ya kalau ada semangat-semangat seperti ini yang terus dikembangkan ke depannya ya. Betul. Baik, dan sebelum kami akhiri pemirsa, IHSG pukul 9:26 bergerak di teritori positif, naik 0,51% di 6.926 atau 34 poin. Adapun rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.676 menguat tipis 0,05% terhadap dolar Amerika Serikat. Saham yang memimpin top gainers hari ini adalah emiten yang baru saja menggelar IPO, Lovina Beach Brewery Tbk dengan kode saham STRK. Kemudian juga ada Brand, Sema, JMAS, Ruiz, Koci, Apex, GTSI dan juga INET. Top losersnya ada PTPS yang turun 18%, CYBR, WIDI, LMAX, HATM, PTMP, MITI, dan RELF yang seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar dan terus akan mengalami perubahan. Dan tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan kami hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.